Artinya Pak Zaman, gerakan sholat ini memang adalah murni karang-karangannya orang-orang Islam yang terkemudian. Bukan dikarang, itu petunjuk dari Rasulullah. Yang ku dengar dari mulutnya Juma begini. Begitu lengkapnya Al-Quran itu sampai masuk WC pun dijelaskan. Bayangkan ini, masuk WC dijelaskan, tapi gerakan sholat bingung. Nggak ada yang bisa jelaskan. Gimana ini? Bukan pendeta saya itu. Bukan pendeta saya kok, gimana? Menurut aturan yang ada. Kau kalau secara dalil, cara pakai dalil, pakai hadis, kau ayo. Siap aku, siap. Apapun. Cuman kalau congor kau menjebak-jebak. Oke lah, kalau apa maksud yang dikatakan pendeta itu apa? Kalau Muhammad gini. Enggak begini-begini tangannya Muhammad. Enggak. Berarti yang begini-begini sesat. Enggak sesat. Makanya aku bilang praktek ilmu bohong harus dipraktekkan lagi nih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet yang sangat luar biasa, yaitu Saudara Edis. Beliau sangat berani menantang umat Islam yang akan berdiskusi. Dalam diskusi ini, Saudara Edis bersama lawannya Pak Zaman dari umat Islam akan membahas dari mana gerakan-gerakan sholat didapat. Sedangkan saat ditanya ada di mana dalilnya, Pak Zaman pun tidak bisa menjelaskan. Sampai-sampai Pak Zaman pun emosi saat menghadapi Saudara Edis. Tanpa berpanjang lebar, mari kita simak diskusi yang sangat seru ini. Ada 3.000, ini ada, saya rasa ini 10% saja yang Kristen, ya. Tolong jelaskan kepada para penonton ini yang mayoritas adalah Muslim ini sebenarnya ini dapat dari mana ini gerakan sholat ini? Silakan. Dia secara tertulis tidak ada. Cuman tidak ada. Langsung dikarang-karang sendiri oleh umat Muslim. Oleh ulama dan para sahabat lah itu dulu ya. Oh, dikarang-karang sendiri. Kami meniru. Yang menjadi pertanyaan begini Pak. Terus kenapa kok harus begini kakinya? Apa sebabnya? Janganlah merepot-repot gitu. Itu penyakit modis. Menyerang orang lagi menjelaskan, kau serang-serang orang. Jadi di situ orang emosi. Baik, coba kita ulangi lagi ya Pak Zaman ya. Udah saya menjelaskan itu. Oke, tapi Pak Zaman sudah mengakui bahwa itu adalah karang-karangannya ulama. Hasil istijah ulama, bukan karang-karangan. Petunjuk dari Al-Quran tidak ada, petunjuk hadis tidak ada. Tapi coba sekarang, dudukmu di mana nih itu Edis? Dudukmu di mana? Duduk saya di kursi. Coba duduk di bawah. Biar ngapa? Coba duduk di bawah, seperti itu dan duduk bersila. Duduk, maksudnya gimana? Duduk gimana? Tiru itu dulu. Duduk begini? Tiru itu dulu. Oh, gimana caranya? Saya masalahnya di kursi ini. Nggak bisa kursinya. Di lantai, turun ke lantai, tiru itu dulu. Begini. Begini. Tiru itu dulu ya. Begini. Ya, begini. Begini. Terus habis itu Edis dia berdiri, coba. Maksudnya gimana? Berdiri tegak, coba. Ku pikir saya dapat jawaban, ini kita malah muter. Enggak, gini intinya Pak Zaman. Pak Zaman sudah mengakui bahwa gerakan ini adalah hasil karang-karangannya ulama. Jangan kau buat seperti memain anak-anak. Kau mau apa? Mau roti, mau kacang roti, bukan begitu. Bukan Pak Zaman, yang kutanya ini dengan jujur. Artinya Pak Zaman, gerakan sholat ini memang adalah murni karang-karangannya orang-orang Islam yang terkemudian. Bukan dikarang, itu petunjuk dari Rasulullah. Memang bagaimana menirunya, ditiru bagaimana cara sholat petunjuk dia. Dari Rasulullah. Ya, tidak ditiru cara dia sholat. Cara dia makan pun ditiru. Makanya coba dari mana? Coba dari mana dapat gerakan ini? Coba jelaskan sama saya, coba. Loh,
Makanya saya suruh Edi coba tiru itu baru berdiri, baru coba nanti bersila berdiri. Macam mana enak-enak? Tadi katanya karangan para ulama. Iya, Sekarang itu dia. katanya Ini petunjuk makanya ada. Muhammad. Gimana ini? Makanya ini ada. Coba Edi seperti itu tiru baru berdiri. Oke, Baru- jadi kenapa coba- harus begini? Coba Edi bersila, coba berdiri mana lebih enak? Coba Sama dulu. aja. Coba Kalau perhatikan. kalau saya lebih baik begini. Oh, SKJ. Ya memang begitu caramu. Terus Oh, begini. Memang begini. begitu cara- Gerakan senam. Ya, mungkin Itu malah begitu lebih enak kok. badan. Iya, itu kan bukan sholat. Betul itu. itu Iya, bukan kalau kan katanya biar enak badan. Kalau biar enak badan ya begini. Senam. sholat. Itu coba dulu belakangkan, coba sampingkan. Bukan, Ini dia- masalahnya bukan itu. Terserahlah kau bilang itu apa. Gini Pak Zaman, gini. Tunggu dulu. Ini sebenarnya kenapa kok kakinya harus begini? Biar enak berdiri. Mana dalilnya? Enak berdiri. Mana dalilnya? Bapak mau dalilnya? Pukimak kau. Punya ngomong pakai dalil. Jadi Al-Quran Pertanyaanmu tidak mana dalilnya? berguna Coba untuk pertanyaanmu menjelaskan. mana dalilnya? Pertanyaanmu mana dalilnya? Enggak, jadi Al-Quran tidak ada gunanya untuk menjelaskan gerakan sholat. Setiap pertanyaanmu, Islam mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil ini, Loh, dalil katanya ini. Islam berdalil. Begini Pak Zaman, yang ku dengar dari mulutnya Juma begini. Begitu lengkapnya Al-Quran itu sampai masuk WC pun dijelaskan. Bayangkan ini, masuk WC dijelaskan, tapi gerakan sholat bingung. Nggak ada yang bisa jelaskan gimana ini. Katanya ajaran Islam itu maha lengkap, maha sempurna. Sampai masuk WC pun harus pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Itu juga tidak ada di hadis, tidak ada di Sekarang yang Al-Quran. kutanya, ini Tidak ada sholat di kayak hadis. begini kenapa harus begini? Silakan. Tidak hadis. Biar enak berdiri hadis. Biar enak berdiri. Di Coba, surat coba berapa cek. ayat berapa itu? Hah? Di surat berapa ayat berapa itu biar enak berdiri? Tidak ada. Berarti asal congor aja. Bukan asal congor, hasil istijah ulama. Gimana? Ya sudah di dasarnya untuk mengatakan bahwa itu biar enak berdiri di ayat berapa? Kalau mulutmu itu mengatakan congor ulama itu biadab kau. Lu Itu gimana ajar- sih? Anda tadi mengatakan Pak Zaman supaya enak berdiri. Pertanyaan Makanya kau saya tadi itu keluar jawaban bagi- itu menurut hasil karangan atau Coba ada dulu. dasarnya? Kalau ada nah, apanya ini? Dalilnya kau menunjukkan ini. Kan cuman kau gambar yang kau tunjukkan. Jawabannya itu dia. Begini, karena saya baca di dalam coba ayat kau Al-Quran. Saya Kalau baca kau ayat mau Quran tahu. di dalam surat An-Nahl ayat 89. Kami turunkan Al-Quran kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Percaya Anda dengan itu? Pasti percaya, pasti Oke, percaya. berarti tolong kalau Al-Quran itu memang kitab yang menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan kenapa kalau sholat kakinya harus begini. Itu tidak sampai dijelaskan Al-Quran seperti itu. Berarti bohong, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Berarti Quran menjelaskan segala sesuatu itu bohong. Loh, segala sesuatu. Segala sesuatu. Kalau kau jengkrak-jengkrak di gereja, tunjukkan ada itu. Kau jengkrak-jengkrak di gereja, Dengar, tunjukkan kalau ada dalil. toko, sebentar, ada toko. Tunjukkan dalilnya, Semisal kau ada juga- toko juga begini ada Pak dalilnya. Zaman. Misal ada toko begini. Tunjukkan ayatmu Toko mana ini, siapa toko Tuhanmu. ini menjelaskan Tunjukkan, menjual segala tunjukkan. sesuatu. Tunjukkan, Berarti menurut Anda toko itu harus menjual segala sesuatu nggak? tunjukkan siapa Tuhanmu. Dari mana? Tunjukkan ayat. Sudah lari dia. Tuhanmu siapa? Aduh, Tuhanmu sudah siapa? lari dia Tuhanmu kemana-mana, siapa? saudara-saudara. Kitabmu Oke, dari baik. mana? Baik. Kitabmu dari mana? Kita bahas ini siapa Tuhannya. Kristen Oke, baik. itu tidak ada yang mengenal Kristen. Baik. Kristen itu tidak ada yang mengenal. Kita punya gambar bagus ini yang kemarin tertunda ini. Nah, ini dia. Ya. Siapa yang menuhankan mayat? Nah, ini tema kesukaan saya ini. Baik.
Anda tadi bertanya kepada saya ya, siapakah Tuhan kami? Tuhan kami adalah Yesus yang hidup. Ya kan? Apakah Yesus ada di kuburan? Tidak. Ya, Yesus menurut apa yang tertulis di dalam kitab yang kami percaya, Yesus naik ke surga dan dia hidup. Halo Pak Zaman? Halo Pak Zaman? Halo, saya di sini. Sekarang ku tanya dulu sama Pak Zaman. Kau dengarkan ini berita apamu. Sehingga ketika Dia betul-betul pakai hadis. Ini kemana-mana ini. Kenapa? Jangan bahas-bahas orang lain Pak Zaman. Kita lagi diskusi nih. Itu pendetamu itu coba. Bukan pendeta saya itu. Babi. Bukan pendeta saya kok, gimana? menurut aturan yang ada. Kau kalau secara dalil, pakai hadis, kau ayo siap. Apapun. Pakai bahasa Cuman kalau congor kau menjebak-jebak. Oke lah. Kalau suka apa maksud yang dikatakan pendeta itu apa? Yang dikatakan pendeta itu apa Pak Kau Zaman? dengar pakai telinga, jangan pakai hidung. Baik, coba putarkan dulu apa di situ katanya. Semuanya dengar. dengan makna yang sama. Baru. Baru 4. Ini sudah bikin heboh. Bagaimana kalau 6.577 kesalahan Alkitab dibuka secara Udah, biar Sudah. tahu kau. Apa intinya pembicaraan itu apa? Ya, Inti dari pembicaraan itu apa? kau dengar sendiri saja. Tetapi saya diberitahu oleh teman-teman karena saya mengatakan bahwa pendeta-pendeta Kristen berbeda dengan umat Islam nggak pernah menang. Kenapa? Karena menggunakan nama sesembahannya umat Islam. Kalau diajak diskusi, mau diskusi model seperti apapun, tetap akan mengalami kekalahan. Karena memang Tuhannya umat Nasrani itu bukan Allah. Sehingga ketika diklarifikasi menggunakan Alkitabnya LAI, ya tetap nggak akan menang. Dan saya katakan bahwa memang nggak bisa menang karena berada pada jalur yang salah. Jadi pada intinya adalah kita harus menurut aturan yang ada. Sedangkan di dalam kitab suci, nggak usah jauh-jauh pakai bahasa Ibrani, bahasa apapun. Pakai bahasa Inggris saja nggak ada nama Allah. Kenapa orang Kristen mempertahankan nama Allah? Kalau dikatakan bahwa itu merupakan sebutan. Kalau sebutan itu bisa dimaknai oleh beberapa agama yang lain, semuanya dengan makna yang sama. Misalkan seperti kursi, itu dari Al-Kursi, Almari, itu dari Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Islam, semua memiliki makna yang sama, yaitu tempat untuk menaruh pakaian atau tempat untuk duduk. Tapi beda dengan Allah. Saudara-saudara saya orang Islam katakan kalau Allah itu adalah nama, sedangkan orang Kristen katakan itu sebutan. Saya katakan bukan sebutan, karena kalau sebutan berarti Hindu dan Buddha menggunakan kata Allah sebagai sinonim dari kata Tuhan. Padahal tidak pernah umat Hindu dan Buddha menggunakan nama Allah sebagai sebutan. Nah, ini menunjukkan bahwa nama Allah itu bermasalah. Artinya bukan sebutan, sementara umat Islam katakan Allah itu adalah nama. Kemudian orang Islam katakan Allah itu zat. Sedangkan orang Kristen katakan Allah itu roh. Ya ini selalu bertentangan terus. Kalau kita lihat di dalam kitab suci sebetulnya bukan Allah itu roh di dalam kekristenan, tetapi Elohim itu roh. Nah, Elohim itu apa? Sebutan, bukan nama. Jadi mau sampai kapanpun kalau di cross check kan orang Kristen berdebat dengan orang Islam nggak akan menang. Udah kau dengar Sudah. Dek. Udah kau Sudah. dengar. Tunggu dulu. Banyak kali kerjaan Kristen. Tunggu dulu. Sekali ini aku tunjukkan sama kau dulu. Kerjaan Kristen. Jangan, kita nggak punya waktu seharian ini. Kerjaan Kristen itu. Iya, masalahnya kita nggak punya waktu seharian untuk denger video. Udah, intinya apa? Itu kerjaan Kristen itu. Mau katanya. Intinya apa? Itu kerjaan Kristen itu. Makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak Ini Kristen kafir. Ke pesantren pakai peci. Iya, terus Ini intinya kerjaan apa SD. yang Ini Anda mau kerjaan sampaikan? kalian. Intinya apa? Itu. Kalian berusaha memurtadkan anak-anak. Kalian, bukan saya kok, kalian. Cara itu tadi. Sudah bisa Sudah. gantian. Enggak, nanti tunggu dulu. Sekarang Oh, kalau masih kau tunggu. tatar kau. Kalau kau selalu membawakan dalil dan hadis, pasti ada jawabannya. Tapi kau jawab duduk-duduk tadi itu tidak ada.
Tidak ada jawabannya. Kau latih kau tadi. Kau suruh kau duduk pakai seperti itu, baru berdiri. Oke, berarti ngarang bebas itu duduk-duduk itu ya? Bukan ngarang bebas. Terus dapat dari mana? Hasil musyawarah ulama, istijah ulama itu. Musyawarah ulama. Bukan dari Muhammad. Ya, kau sengaja dari cari Muhammad. yang ada di Al-Quran. Coba kau cari yang ada di Al-Quran, pasti ada jawabannya. Ayo. Kau buka di Justru Al-Quran. itu saya tanya, justru kenapa kalian melakukan sesuatu yang ada di Quran? Tapi tidak ada di Al-Quran juga tidak. Al-Quran itu hukum loh. Al-Quran itu hukum. Oke, jadi menurut Quran sholat harus bagaimana? Jadi menurut Quran sholat harus bagaimana? Bagaimana kalau kami berkeyakinan? Iya, jadi kalau menurut Quran sholat harus bagaimana? Macet. Bukan macet. Begini Pak Zaman. Ini cara saya Begini. nih. Jadi kalau menurut Al-Quran, Begini sholat. Coba, kau pikir begini sholat duduk? iya makanya saya tanya kenapa nggak begitu? Coba kalau begini duduk sholat, mau naik terpaksa saja begini. Mau berdiri. Iya, itu dapatnya dari mana? Berarti ngarang-ngarang. Tadi saya begini tangan saya, ini kan adab. Oke, baik. Terus kalau tangannya begini? Terus kalau tangannya begini biar ngapa? Jangan dimati-matikan kameranya Pak Jaman. Terus kalau tangan begini-begini, oke lah. Kaki-kaki biar gampang berdiri, kita turutin lah asumsi liarmu ya. Karangan bebas kita ikuti. Terus kalau tangan begini, biar ngapa? Kau apa yang dikatakan orang nggak kau terima? Iya, ku terima Pak Zaman. Pak Zaman ku terima. Artinya, menurut karangannya Pak Zaman supaya mudah berdiri. Kan gitu. Betul? Nah, kemana sekarang dia pergi nih? Pak Zaman? Halo, ya. Menurut Pak Zaman kan supaya mudah berdiri, betul? Ya. Tapi itu kan menurut Anda, bukan menurut Al-Quran, betul? Menurut istijah ulama kami ikut. Oke lah, menurut apa yang ada kalian pikirkan, bukan menurut Al-Quran. Sekarang, oke lah, sudahlah, jangan diperpanjang lagi, nanti debat kusir. Gini, jangan lari Pak Jaman. Gini, terus kalau tangan begini, sebentar. Terus kalau tangan begini biar ngapa? Oh, itu bukan begitu semua. Gimana? Kenapa tangan harus begitu? Silakan. Kalau kami yang PBNU gini semua. Tangan begini. Biar ngapa? Biar ngapa tangannya begini? Begini ya. Gimana kita nampak nih? Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, Gini. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung begini. Biar ngapa ini begini? Menyatakan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tauhid. Menyatakan tauhid. Di mana itu dalilnya? Tauhid. Tauhid itu satu. Tadi begini atau begini? Begini atau begini? Kami begini. Oh, begini. Begini lurus. Oh, berarti kalau bertauhid begini. Menandakan satu tauhid, bukan begini. Kalau gini bukan tauhid. Asyhadu an la ilaha Iya, ke illallah. atas begini atau begini? Lurus saja, lurus bisa. Lurus begini. Lurus saja ke depan. Berarti kalau tauhid itu begini lambangnya. Loh, itu ke bawah itu. Tadi katanya ke bawah, gimana sih? Oke, kan ada yang begini-begini. Sebentar. Sebentar dulu Pak Zaman. Sebentar biar kita jelaskan dulu ini sebenarnya agama Islam ini datang dari mana sekarang ini. Gini loh. Ada yang tangannya begini-begini. Harus kau terima. Sebentar Pak Zaman. Ada nggak yang tangannya begini-begini? Bukan ada, tapi bukan Indonesia. Ada. Kenapa tangannya begini-begini itu? Kenapa? Kita nggak tahu, itu mazhabnya begitu. Oh, kenapa? Terus kenapa ada beda-beda? Jadi Muhammad sholatnya gimana? Mazhabnya gitu. Iya, jadi Muhammad sholatnya gimana sebenarnya? Kalau Muhammad gini. Enggak begini-begini tangannya Muhammad. Enggak. Berarti yang begini-begini sesat.
Enggak sesat, enggak sesat. Makanya aku bilang praktek ilmu berbohong harus dipraktekkan lagi nih. Karena apa? Ada 4 mazhab. Di dalam perkara mendamaikan pihak yang berselisih, maka kita harus berbohong. Karena berbohong dibolehkan dalam hal mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai, yang sedang berselisih. Sebenarnya jempolnya begini atau tidak? Oh, boleh kita berbohong. Jadi kita bohong saja sampai di sini. Aduh. Makanya teman-teman, apa yang bisa kita harapkan dari orang yang diajarkan berdusta? Apa yang diharapkan? Ini contoh ya. Contoh. Muhammad berkata, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat." Betul? Dulu, jangan kau aja yang ngomong. Pak Zaman, Muhammad berkata, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat." Betul? Udah jelas cara Kristen tadi ini nih ya. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertanyaannya, tadi saya tanya, apakah Muhammad sholat begini-begini? Tidak. Makasih Rungkat. Makasih. Pak Zaman. Jangan lagi lari-lari Pak Zaman. Jangan kau lari-lari kemana-mana Pak Zaman. Itu pekerjaan Kristen. Dia lari kalau ditaruh boleh bahas itu, Pak. Kena gue ini kalau dibahas ini, meninggal gue di tempat ini. Alihkan. Kalau Wiro Sableng kan punya jurus kunyuk melempar buah kan. Nah, kalau dia jurus kunyuk mengalihkan perhatian. Jurus kunyuk mengalihkan perhatian. Hop. Ini lagi. Aduh. Sudah masuk ke pihak kepolisian. Bahkan ada pendeta yang juga melaporkan Agatha. Coba kita lihat nih videonya. Lapor. Usulnya akan melaporkan dan ada Pak Hateri dari pihak Kristen yang juga ikut mendukung. Nah ini Pak Pendeta Henry Tan ya. Ini salah satu pendeta senior yang setahu saya ya. Lapor. Pak, saya kalau debat Pak polisi, Pak. Tolong, Pak. Lapor. Tapi pada akhirnya orang-orang Kristen di Indonesia juga pada sadar bahwa Saifuddin Ibrahim ini hanya menjadikan tumbal orang Kristen di Indonesia sebagai adu domba. Akhirnya Saifuddin Ibrahim pun ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya sampai membuat dia jengkel berkata seperti ini. Ini kok malah bahas apa? Ini kok malah bahas pribadi orang? Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Makasih Rungkat, makasih. Nggak usah masuk Ya, Kristen. Pak Zaman, coba Pak Zaman diskusi dengan saya, jangan bahas-bahas video, ayo. Karena memang tujuannya dia itu bukan Halo? membela Kristen. Pak Zaman, Udah, itu Saifuddin Ibrahim dia lari ke sana setelah iya, kau ngomong sama dia lah. Saya bukan Saifuddin Ibrahim. Kau silahkan ngomong sama dia. Masa sama orangnya aja kau takut kok? Ada orangnya kan ada. Dia siaran. Ngomonglah sama dia. Saya kan bukan Saifuddin Ibrahim. Gimana? Silakan Zaman. Coba nyalakan kameramu Pak Zaman. Silakan. Udah pernah saya naik sama dia, saya tunjukkan itu. Makasih Rungkat. Makasih Bang. Makasih Bang Rungkat. Gini, Pak Zaman. Pak Zaman. Dengar dulu Pak Zaman. Ada hadis yang berkata, Pak Zaman. Coba kau lihat dulu. Ada hadis yang berkata, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat." Betul? Selama Indonesia. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul nggak? Kalau kalian pemurtatan ada. Ya, Kalau kalian terserah lah itu. pemurtatan Gini, ada. sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Kalau kalian pemurtatan ada. Pak Zaman. Pak Zaman, coba tolong dulu Pak Zaman. Betul tidak hadis itu? Kau baca dulu ya. Kejadian 1936-38. Itu udah lompat-lompat. Udah Pak Zaman, oke lah. Pak Zaman kalau udah lompat-lompat ke sana kian kemari, dibawa dulu lah Pak Zaman ya. Tenangkan dulu emosi.
berat, sungguh berat, saudara-saudara. Ya, begitulah penjelasan dari Saudara Edis. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebenaran dan kebesaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.